Dan sudah sampai Fatsal berapa saudara? Fatsal 3 ayat berapa? Fatsal 3 ayat berapa? Ayat 30. Kita kembali melihat Amsal Fatsalnya yang ketiga, dan kita akan melihat ayatnya yang ke-20. Sudah belum? 30 sudah belum? Sekarang kita baca ayat 31. Ayat 31 tidak bisa berdiri sendiri. Dia berhubungan, sebab itu diakhiri dengan koma. Dia berhubungan dengan ayat 32. Jadi ayat 31 dan ayat 32 kita gabung. Ya, saya baca ayat 31, saudara baca ayat 32. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Sama-sama. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Nah, sore ini kita akan mendengar tentang pergaulan yang erat dengan Tuhan. Ya. Pergaulan erat dengan Tuhan. Pergaulan apa saudara? Yang erat dengan Tuhan. Kita akan mulai dari ayatnya yang ke-31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan, berarti dia melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kata firman Allah. Kita dipertontonkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa satu tindakan yang tidak baik. Ya, Dewan Perwakilan Daerah, korupsi. Ya, jauh-jauh hari, mungkin 1 tahun lalu, 6 bulan, 1 sampai 1 tahun, saya bilang sama istri saya nggak percaya orang ini. Orang ini cengenges dekat presiden, selalu mau duduk dekat presiden. Selalu ambil hati, selalu penjilat kelihatan. Jadi televisi udah kelihatan. Saya kurang percaya. Tapi berjalan terus. Dia dulu mau diturunkan dari 3 tahun, dia minta tetap 5 tahun yang jadi ketua DPD. Tiba-tiba hanya dengan uang 100 juta dia terpleset dan dia ada di KPK. Nah, KPK itu adalah singkatan, ya, korupsi, penjara, kehancuran, kenistaan. Ya. Biar kita bagaimanapun, kalau sudah keluar dari penjara, orang menista kita. Kecuali kita dipenjara karena Tuhan. Kita dipenjara karena kebenaran. Tetapi kalau melakukan kelaliman, melakukan hal yang tidak baik, janganlah, sama-sama lagi kita baca, janganlah apa? Iri hati kepada, nah, di dalam bahasa Inggris tidak ada kata itu. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya.
Envy, ya ada iri hati. Envy thou not to the oppressor. Kelaliman itu oppressor yang neken, ya. Tokeh neken gaji buruh, nah itu menekan. Ya. Hakim menekan, ya. Ya hakim minta duit. Sampai pengacara-pengacara minta duit. Ya. Polisi periksa minta duit. Kalau 400 juta, kamu dari hukuman seumur hidup bisa sampai dikurangi sampai 20 tahun. Ternyata sekarang diselidiki orang itu tidak salah. Coba sudah. Orang itu sama sekali tidak salah. Dan mantan Presiden Habibie akan berjuang untuk membela orang ini. Nah, Amerika sekarang sedang memetik buah. Kemarin bom, sekarang menusuk. Orang ditusuk-tusukin. Ya, yang siapa yang melakukan? Ya dia juga. Dia juga yang melakukan kelaliman, yang melakukan. Nah, di sini dipakai kata oppressor. Oppressor itu di dalam bahasa Ibraninya adalah Hamas. Kata Hamas di Palestina tinggal tambah C saja di depannya. Hamas. Dan Hamas artinya kekerasan. Makanya Hamas sampai sekarang itu berbuat kekerasan terus. Ya. Anak-anak umur 12 tahun itu ditepuk-tepuk umur 10 tahun. Sudah dicuci otaknya supaya dipasangin rompi untuk mati. Tetapi kita diminta oleh Tuhan jangan envy, jangan iri hati. Ya, kata coba bahasa Indonesia lagi, janganlah kamu iri hati. Bahasa Ibraninya kana. Kana dipakai kata Q-A-N-A. Kana. Artinya iri hati. Jelus, ya, jelus atau iri hati, ya sama. Sebab orang itu lalim karena dengan kelalimannya, dengan hebat. Ya, coba ini yang ditangkap KPK ini kekayaannya 31 miliar, saudara. Bukan orang miskin. 31 miliar, masa uang 100 juta dimakan juga. KPK sudah pasang, sudah tahu. Lalu dioperasi tangkap tangan. Nah, banyak kelaliman. Kelaliman seperti ini di hari ini. Kita sedang menonton. Kejahatan demi kejahatan, kelaliman demi kelaliman. Nah, orang boleh benci sama Ahok. Saudara tahu Ahok artinya apa? Jangan melongo, saya tanya Ahok artinya apa? Hah? Ada yang bilang Ahok itu artinya anak hoki. Kalau buat saya bukan. Ahok itu ada haleluya, oke. Nah, itu. Ada haleluya? Saudara yang ngomong oke loh. Maksudnya amin. Lalu orang yang membuat kejahatan itu mempunyai puluhan macam jalan. Puluhan macam cara. Dari halus sampai keras dia. Ya, puluhan macam. Dan kita diminta jangan memilih satu pun dari jalan-jalannya. Ya, kata jalan selalu ingat aja derek, D-E-R-E-K, derek, jalan. Jalan-jalannya lebih dari satu, derek. Cara yang disebut, dikatakan jalan, ya, jalan yang sudah diperkeras itu.
Dan hari ini kita sudah juga dikagetkan oleh banjir bandang yang melumpuhkan Garut dan longsor yang melumpuhkan Sumedang. Ayo tebang terus hutan. Tebang terus hutan. Silakan tebang terus. Ayo. Main mata sama cukong-cukong di kota. Tebang pohon-pohon yang seharusnya tidak boleh ditebang. Nah ini. Akhirnya. Dan banjir bandang itu sampai ke kota. Saya belum terima berita apakah gereja kena. Pasti saya yakin ada air-air aja sih kena. Dan itu lumpur menghantam satu rumah sakit. Dan Kapolsek. Seluruh perangkat komputer tidak bisa dipakai. Dokter-dokternya semua alatnya tidak bisa dipakai. Padahal Tuhan cuma kasih banjir bandang. Makanya jangan belagu sama Tuhan. Tuhan tuh menguasai seluruh alam. Kalau kita sama alam tidak ramah, main tebang pohon aja, ya alam tidak ramah sama kita. Tidak pernah saya dengar dulu ada longsor di Sumedang. Sekarang tiba-tiba ada longsor sampai memutuskan jalan. Ternyata orang lalim itu sampai ke hutan-hutan juga ada. Walaupun dia diamnya di kota, tapi di hutan. Siapa yang sengsara? Ya rakyat kecil. 15.000 orang mengungsi. 15.000 orang. Garut yang waktu saya masih kecil itu terkenal dengan jeruk Garutnya yang manis. Sekarang jeruk Garut itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya banjir bandang. Sampai masuk ke kota. Dan memang Garut itu seperti kuali. Kota Garut itu seperti kuali. Jadi ketika Sungai Cimanuk tumpah, ya seperti mengisi. Dan kotornya luar biasa. Mobil bertumpuk-tumpuk, numpuk sama banjir bandang. Tuhan ngomong cuma sebentar aja, tapi ini kupingnya orang itu enggak ngerti-ngerti. Jangan memilih satu pun dari jalannya. Kita akan melihat beberapa ayat dari sana. Kita pertama mengenai iri hati, ya. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa ya dia orang udah tahu kita dia berdosa, kenapa dia kaya? Jangan iri kata Tuhan. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ada amin? Yang kedua, Amsal 24. Ayatnya yang ke-1. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Siapa teman saudara? Periksa. Apakah kita bergaul dengan orang jahat, dan janganlah bergaul dengan mereka. Lalu kita sambung ayat 19 dan 20 dari Amsal itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Itu untuk, jadi kita nggak perlu iri. Pelitanya pasti padam kok. Kita nggak usah susah, nggak usah iri dan sebagainya. Saya baru pulang dari Beji, saya cuma 1 hari di sana, khotbah pembukaan saja. Yang daftar 500 ex Beji,
Yang datang 950.